penghasilan komprehensif gitu ya. Nah, yang nanti akan kita pelajari adalah terkait dengan item-item penghasilan komprehensif lain, kemudian penghasilan komprehensif dengan satu pendekatan, jadi satu laporan, dan yang kedua adalah dengan menggunakan dua pendekatan. Nah, sekarang yang itemnya gitu ya, yang dimaksud dengan penghasilan gitu ya. Jadi sekarang gini, kamu harus paham apa itu pendapatan dan apa itu penghasilan. Karena kita sudah sampai di tahapan ini, gitu ya. Pendapatan itu, gitu ya, itu adalah arus kas masuk, gitu ya, arus kas masuk dari kegiatan operasional rutin perusahaan. Jadi istilah pendapatan itu sebenarnya sama dengan penjualan. Kalau kita menggunakan pendapatan, kalau di perusahaan jasa masih di PA1 kemarin, masih ingat di pengantar akuntansi, kita akan menggunakan pendapatan jasa. Kalau kita di perusahaan dagang maupun di perusahaan manufaktur, kita menggunakan istilahnya adalah penjualan. Nah, ini nak sebenarnya yang dimaksud dengan pendapatan. Jadi dari aktivitas rutin perusahaan. Lalu apa yang dimaksud dengan penghasilan? Penghasilan itu lebih luas dibandingkan dengan pendapatan. Jadi tidak hanya aktivitas rutin, operasional rutin perusahaan gitu ya. Tapi di dalamnya itu ada aktivitas yang sifatnya non-rutin. Ya, non-rutin. Non-rutin itu yang kalian kenal dengan istilah keuntungan. Ya, istilahnya keuntungan. Jadi pendapatan ya ditambah dengan keuntungan itulah yang disebut dengan penghasilan. Makanya mengapa di pajak itu tidak ada namanya pajak pendapatan. Yang ada adalah pajak penghasilan. Di mana tidak hanya pendapatan dari penjualan saja yang kena pajak, tapi keuntungan pun juga kena. Ya. Nah, sekarang jadi di sini ada beberapa contoh yang bisa masuk ditambahkan sebagai penghasilan komprehensif. Yang pertama adalah revaluasi aset. Jadi terkait dengan disposal aset, ya disposal aset. Berarti di sini tidak hanya yang terkait dengan yang namanya keuntungan, bisa juga terkait dengan namanya kerugian. Ya, jadi kalau laba pasangannya rugi, kalau keuntungan pasangannya kerugian. Jadi yang berhubungan dengan disposal aset itu akan masuk sebagai keuntungan, tidak ada namanya laba. Sehingga kalau kalian waktu di AKM 1 kemarin itu menyebut adanya laba penjualan aset begitu, itu adalah salah. Ya, yang betul adalah keuntungan, bukan laba. Mengapa? Karena penjualan aset itu bukan kegiatan operasional. Tapi itu sifatnya insidentil, ya. Terus kemudian ada terkait dengan yang namanya imbalan pensiun. Kemudian ada terkait dengan yang namanya kurs, selisih kurs. Nah, ini juga masuk. Jadi yang tidak berkaitan dengan kegiatan operasional itu masuknya sebagai komprehensif lain, ya. Ini terkait dengan keuntungan baik itu yang didapat terutama didapat dari kegiatan yang sifatnya non operasional. Ya. Ini yang penjelasan yang tadi. Terus berikutnya, nah ini penghasilan komprehensif dengan menggunakan pendekatan satu laporan. Kita lihat dulu. Jadi di sini tidak, jadi ada pendekatan dengan satu laporan yang istilahnya kita menyebutnya adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
ya yang digabung menjadi satu gitu ya. Nah, ini keuntungannya apa? Yang jelas ya nggak ribet karena cuma satu laporan. Cuma, nah pasti ada sisi baiknya, pasti ada sisi, apa itu, negatifnya, gitu ya. Nah ini membingungkan bagi orang yang tidak terbiasa melihat itu, gitu loh. Nah kalau kita di akuntansi ya kita harus bisa dua-duanya, baik dengan satu pendekatan maupun 2 pendekatan. Nih, coba kamu baca dulu sebentar Nak, ini ada, contoh soal sebentar. Sudah belum? Sudah? Baik. Nah, dari data ini tadi, gitu ya, dari data ini kan datanya masih nyampur toh. Jadi dari informasi ini bahwa perusahaan itu mempunyai 3 divisi, kemudian dari 3 divisi itu memutuskan bahwa divisi B itu yang harus dihentikan, gitu ya. Nah, divisi B dihentikan pasti akan membawa dampak, gitu ya, dampak dari laporan, laba rugi itu. Nah, jadi gini Nak ya, sebelum kita ke sini, saya tunjukkan dulu gitu ya, tapi ini PPT-nya bahasa Inggris ya, punyanya Kiso, biar kamu nggak bingung, kok tiba-tiba nanti ada begini, sebentar. Ini tak matiin dulu, nomor 12. Tak carikan yang Kiso, ini untuk bandinganmu, biar kamu nggak bingung. Sebentar, tak carikan. Kiso. Ini. Ini, sebentar. Kelihatan enggak, Nak? Apa kecil? Kita besarin ya, sebentar. Loh, ngapain ini? Sebentar. Nah, ini Nak, perhatikan di sini dulu, gitu ya. Sebentar gitu. Ini adalah laporan laba rugi. Ini yang laporan laba rugi yang lengkap, gitu ya.
Nah, sekarang yang ingin saya, tunjukkan ke kalian, ya ini poin-poin ini, 1 sampai dengan 10 ini dulu ya. Jadi penjualan, gitu ya, penjualan ini kalian udah pasti tahu, di dalam penjualan itu nanti akan dikurangi dengan diskon penjualan, retur ya, penjualan, ketemulah penjualan bersih. Kemudian dikurangi dengan HPP. Muncullah gross profit, laba kotor. Nah, perhatikan, dari laba kotor, ini ada 3 komponen beban. Beban yang pertama adalah beban penjualan, beban administrasi. Nah, ini ada income and expense, beban lain-lain, ya, beban lain-lain dan pendapatan lain-lain itu masuknya ke sini. Jadi ada 3 komponen beban, ingat ya, 3 komponen beban setelah laba kotor. Beban penjualan itu masuk ke sini, terus kemudian administrasi dan lain-lain. Nah, lain-lain itu gitu ya. Nah, di lain-lain inilah yang nanti biasanya kita memasukkan unsur adanya keuntungan tadi itu. Itu munculnya di sini. Terus dari 3 komponen beban itu, kita akan menemukan yang namanya beban operasi, gitu ya, beban, atau laba operasi. Laba operasi ini nanti dikurangi dengan yang namanya beban bunga. Jadi beban bunga itu berdiri sendiri, ya, beban bunga itu berdiri sendiri, tidak menjadi satu di komponen administrasi ini. Kalau dulu itu di dalam komponen administrasi, tapi sekarang sejak kita gabung di IFRS itu tidak, jadi beban bunga itu berdiri sendiri di sini, ya. Beban bunga berdiri sendiri, akhirnya kita akan ketemu ini, income before. Jadi, penghasilan sebelum pajak, gitu ya, penghasilan sebelum pajak. Nah, terus baru dikurangi dengan pajak, muncullah ini, muncullah, laba, ya, laba bersih setelah pajak. Oke. Nah, ini perhatikan dulu. Kalau nanti ada aktivitas yang dihentikan, ya, entah itu divisi, entah itu departemen, atau itu daerah pemasaran, pokoknya yang dia sebenarnya merupakan satu kesatuan dengan perusahaan, terus kemudian dilepas karena tidak menguntungkan, apakah daerah pemasaran gitu ya, itu nanti pasti membawa dampak. Ya, nah dampaknya itu nanti harus diakuinya di sini, di dalam laporan laba rugi, yaitu sebagai laba operasi berlanjut. Artinya apa? Gini nak, ini kan sudah ketemu laba bersih tuh. Nah, laba bersih ini nanti, gitu ya, laba bersih ini nanti, dia akan berubah menjadi laba operasi berlanjut, ini apabila di dalam perusahaan itu ada satu divisi atau satu departemen atau apapun yang dihentikan karena sudah tidak efektif lagi. Nanti itu akan disajikannya di sini setelah ini. Jadi setelah laba operasi berlanjut ini akan muncul penyajiannya itu, keuntungan atau kerugian. Dan itu disajikannya adalah neto. Ingat, neto, bukan bruto. Kenapa? Kenapa neto? Karena pajaknya sudah di atas ini. Ya, pajaknya sudah ada di sini, maka penyajian setelah di bawahnya ini adalah neto. Saya tidak bicara dulu ya 9-10 ya, saya masih berkutat di sini. Jadi ini saya tekankan ke kamu dulu bahwa kalau ada operasi yang dihentikan, maka laba bersih yang seharusnya sudah menjadi laba bersih ini belum menjadi laba bersih. Ngono wae. Ini belum menjadi laba bersih. Ini masih menjadi laba operasi berlanjut. Ya, masih menjadi laba operasi berlanjut, terus dikurangi dengan kerugian akibat penghentian itu, neto setelah pajak, baru di situ muncullah laba bersih. Nah, kalau tidak ada Bu, kalau tidak ada ya berarti setelah income tax sudah langsung laba bersih. Jadi yang perlu kalian ingat adalah
Kalau ada operasi yang dihentikan, maka setelah income tax itu bukan laba bersih, tapi laba operasi berlanjut. Dan penyajian akibat penghentian itu pasti neto, setelah dikurangi dengan pajak. Nanti setelah itu baru ketemu laba bersih. Bisa dipahami, Nak? Masih bingung? Bisa, Ibu. Bisa ya? Oke. Ya. Ini yang dari sini dulu ya. Sebentar, tak hentikan. Saya kembali ke sana. Ke tadi itu. Biar kamu nggak bingung. Sebentar. Soalnya tadi. Nih. Kelihatan, Nak? Ya, wis ya. Nah, sekarang perhatikan dari soal tadi itu. Dari soal tadi, ini kan seperti masih biasa ya, masih bisa dipahami ya. Jadi mulai dari atas, nama perusahaan, laporan penghasilan komprehensif, kemudian di periode yang berakhir gitu ya, atau periode 1 Januari sampai 31 Desember terserah bebas. Terus kemudian nah di sini penjualan bersih, beban pokok, laba kotor. Gitu. Sampai 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 di sini masih paham ya? Nah, terus kemudian, nah di sini coba kamu perhatikan, ini kayaknya juga masih menggunakan yang lama ini. Ini yang lama, Nak, masih Nak. Ini penghasilan lain gitu ya. Ini kan seharusnya, ini ada beban penjualan, beban administrasi, beban lain-lain. Nah ini beban penjualan. Oh, ini apa sih departemen itu? Gini, Nak. Jadi setelah laba kotor, ya, ayo ya, kamu coba coret-coret ya. Nanti coba ya, ini laba kotor. Setelah laba kotor, kita ke beban penjualan dulu. Ada enggak beban penjualan di sini? Gini ya, Nak, tak buatin di anu aja, Nak. Tak buatin di apa? Di Excel aja ya, biar kamu nggak bingung ya. Bentar. Anu Nak, tolong apa ki jenenge? Iku Nak. Screenshot Nak. Tak buatin di Excel aja. Poin-poinnya biar kamu nggak bingung. Sudah sih, sebentar. Ibu matiin tak. Kita ke Excel, kita bareng-bareng tak ajarin biar kamu nggak bingung. Oh, kok ya. Nah, terus kemudian di sini dia langsung apa tadi? HPP ya kalau nggak salah ya? Ya, lah ya beban pokok penjualan itu HPP. Ya, cintaku. Iya, rapopo. Ini ya di sini. Berapa tadi? 496. Lihat lagi. Gorong tak anu pisan di sini. Ayo kok kayak berubah tuh. Iya, 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 iya.
Tapi ini mengurangi ya tadi ya? Kok hilang? Kira mau 496. Yes. Terus kemudian apa meneh? Ini kan laba kotor ketemunya, ya toh? Nah, laba kotor. Wis. Berarti kan kalau ini laba kotor berarti berapa ini jadinya? Benar itu? Oke, 403. Oh, iki berarti ki mini iki mau lho. Ya toh? Ini gak usah pakai. Nah, gini kan dikurangi toh laba kotor. Nah, kemudian di sini tadi kan ada 3 komponen beban. Beban yang pertama adalah beban penjualan. Dah, wis iki komponen yang pertama. Ini maksud saya tak pecah begini biar kamu itu paham dengan latihan yang tadi. Yo, beban penjualan. Beban penjualan ini piro nak? Deloken sik. Lihatan ada enggak beban penjualan? Ini loh, beban distribusi penjualan. Ya toh? Beban distribusi penjualan piro? Sini ya. 15, 260, 2, 3, 2, 3. Yes. Terus, nah setelah beban penjualan ada lagi enggak yang berhubungan dengan penjualan soal tadi itu? Enggak ada ya? Enggak ono ya? Beban administrasi ya? Ah, langsung muncul beban admin administ. Nah, gini, ya kan? Itu ketiga komponennya. Berapa ini, Nak? 13, 4, 10, 06. Wis, begini. Nah, toh, penjualan, administrasi. Nah, terus yang di sini ada kelompok apa? Ada income and expense, gitu kan? Penghasilan lain itu loh. Tak tulis ngene bae lah. Atau pendapatan lain-lain, wis. Pendapatan dan beban lain-lain. Pendapatan dan beban lain. Nih, ini kelompoknya. Nah, kita lihat di situ. Ini kelompok yang apa aja di situ yang masuk. Nah, itu. Pertama, Nak, terkait dengan yang namanya keuntungan penjualan investasi. Itu masuk ke sini. Keuntungan penjualan investasi. Itu tadi keliru nempatkannya. Ini seharusnya di sini nih. Ada yang tanya kah? Ya, ini keuntungan penjualan investasi berapa tadi? 10, 2, 3. Nah, gini.
Terus, Nak, berikutnya adalah apalagi yang nyambung, kerugian karena banjir. Ini keuntungan kan? Ya. Nah, sekarang kerugian, berarti nanti mengurangi. Kerugian banjir. Oke, kerugian banjir berapa? 390. Eh, hah? Iya ta? Iki piro? Iki piro? Hah? Yang administrasi 13, 4, 10 ya? Ini, gini Nak, loh, ya benar. Keuntungan terus habis gitu, nah ini kan selesai sudah. Ini 3 komponen selesai. Sekarang ini kita kita apa namanya, kita hitung dulu, yang ini kan berarti ini keuntungan, gitu kan. Keuntungan kan berarti nambah, terus kerugian itu kan berarti mengurangi toh, berarti ini jumlahnya ini, nah 280, ya kan. Nah sekarang kita cek, jadi total bebannya ini berapa? Nah, di sini kan ketemunya ini total total beban, gitu kan. Nah, total beban. Lalu di sini kita jumlah yang ini. Nah, ini kita jumlah. Ini jumlahnya. Itu kan. Nah, ini adalah total beban. Terus di sini muncul laba operasi. Gitu. Laba operasi. Nah, laba operasinya berapa? Kita cek di sini. Ini kan laba kotor tadi dikurangi dengan ini. Nah, dari laba operasi muncullah di sini beban bunga. Beban bunganya berapa tadi, Nak? Nah, ini kan ada beban bunga tuh. Nah, ini loh Nak maksudnya Ibu itu. Biar kamu terbiasa beban bunga. Ini biar tahu dulu. Beban bunga berapa? Langsung 70 ya. Langsung di sini ya. Soalnya ini kan sudah tidak ada komponen lain. Tak masuk di sini ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Begini. Nah, ini munculnya adalah apa itu namanya? Laba laba sebelum pajak. Masih ingat tadi tuh? Kan gini, ini kalau ini saya masih yang anu loh ya, saya masih bicara yang seperti yang PPT yang tak kasih tahu tadi yang PSAK. Nah, kayak begini, laba sebelum pajak. Nah, kalau misalnya di sini itu ini tak taruh pajak misalnya gitu. Nah, berarti kan di sininya laba bersih toh. Seharusnya kan begitu. Nah, ini menjadi laba bersih. Tapi kalau di sini, ada aktivitas yang dihentikan, maka ini bukan laba bersih, tapi menjadi operasi laba operasi berlanjut. Nah, gini loh, Nak. Ini jadi ceritanya seperti ini, ya. Oke, laba sampai di sini paham? Wis ya? Nah, wis. Kalau sekarang paham, ini tak hentikan dulu. Terus Ibu balik lagi ke tadi tuh. Sik, Nak, sebentar.
Tanah. B, C, tuh, oh ini, saya keliru nak. Nih. Kok balik ini lagi toh? Bentar aja nah, saya tak anu nih aja nih. Tak tutupi dulu aja. Nah. Nah ini, sebentar. Nah, ini loh. Jadi sampai dengan di sini, ini ke atas ini jangan melihat ini ya nak. Ini kamu bingung nanti. Melihat yang tadi tak buatkan di PPT itu aja. Nanti tak kirim ke siapa? Reneta. Terus kemudian ini kan laba sebelum pajak. Nah ini loh, laba operasi berlanjut ini loh. Ini kalau nggak ada, maka ini menjadi laba bersih. Gitu ya. Nah, terus ini kegiatan kerugian dari operasi yang dihentikan. Nah, ini setelah pajak. Mengapa setelah pajak? Karena yang ini seharusnya kan laba bersih, tapi menjadi laba operasi berlanjut karena adanya aktivitas penghentian operasi. Ini sehingga ketemu laba tahun berjalan atau laba bersih tahun berjalan. Sampai situ dulu kamu bingung apa enggak? Tidak, Ibu. Enggak ya, aman ya. Yes. Terus yang kedua adalah nih, sekarang kita akan bicara terkait dengan penghasilan komprehensif lain. Nah, di penghasilan komprehensif lain yang harus dimasukkan di dalam satu laporan ini, yang pertama ini pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Jadi harus disajikan tersendiri gitu. Keuntungan revaluasi. Kemudian ada aktuaria pensiun, program imbalan imbalan pensiunan itu, imbalan pasti. Kemudian ada 150. Kemudian dari sini dijabarkan lagi loh kok hilang. Bentar. Alah, kok ya anu pisan toh ya sebentar ya nak ya, coba ya ya. Kok yang ngadat pisan. Iya. Loh. Gini tak buatin yang dulu. Nah, yang ini. Nah ini. Jadi pindah di sini. Nah ini kemudian ada pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
yaitu ada keuntungan terhadap, laporan keuangan. Jadi, apa ya, istilahnya kurs terkait dengan kurs, itu. Sehingga total penghasilan komprehensif lain adalah 450, ya. Ini untuk, laporan komprehensif yang dengan satu, metode. Kemudian berikutnya nih, kalau laba per lembar saham gitu ya, yang EPS, ini yang kalian juga sudah dapatkan. Jadi dari operasi yang berlanjut tadi, yang dari sini, dari laporan laba rugi ini, dari laba operasi berlanjut, terus kemudian ditambah dengan yang ini juga ikut dihitung, gitu ya, operasi yang dihentikan itu, sehingga ketemu ini, untuk laba per lembar saham. Terus setelah itu, ini yang tadi yang satu laporan ya. Sekarang yang pendekatan dengan 2 laporan. Nah, pendekatan dengan, apa itu, 2 laporan berarti nanti, ada namanya laporan laba rugi dan ada laporan penghasilan komprehensif, gitu ya. Ini yang laporan laba rugi. Ini kelihatan enggak, Nak? Apa terlalu kecil, Nak? Tapi ini kelihatan ya? Tapi ini, Nak, ini jangan ikutin ini ya. Jangan ikutin ini ya, ikutin yang Ibu buat tadi ya. Jadi dipecah-pecah, ada beban penjualan, ada beban administrasi, kemudian ada laba operasi, begitu ya. Terus kemudian, beban bunga disendirikan. Ya, jadi ini hanya berhenti sampai di laba tahun berjalan. Terus kemudian yang kedua, ini yang tadi menghitung itu sama. Nah, sekarang ini yang penghasilan komprehensif gitu. Jadi laba tahun berjalannya berapa gitu ya. Terus kemudian ada pos yang tidak direklasifikasi dan ada pos yang direklasifikasi. Terserah mau digabung boleh, mau dipecah menjadi 2 boleh, yang sebenarnya intinya adalah sama. Jadi, apa itu namanya, angkanya pun sama gitu ya, cuma masalah penyajiannya aja mau 1 atau 2. Nah, itu yang terkait dengan di laporan, laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang kita menggunakan PSAK 201 ya. Sekarang saya tunjukkan kamu yang PSAK, apa itu namanya, yang terbaru. Sebentar saya cari dulu ya. Bentar ya. BCD. Bentar.
Kemarin. Nah, kok dicari kok mesti gini. Bentar, sik. Bentar. Sik, tak cariin bentar. Di laptop ini kok nggak ada. Bentar. Kita nyari flash disk dulu. Nih. Kelihatan, Nak? Kelihatan Ibu. Ya. Baik. Ini yang PSAK yang berapa? 201 itu ya. Jadi nanti itu sebenarnya sudah mau berubah. Nah, terus saya tak tunjukkan kamu. Ini adalah terkait dengan timeline-nya yang merubah menjadi 118. Nah, nah ini sudah disahkan di Mei 2025. Ya, ini sudah pengesahan sekarang itu. Nah, nanti baru efektif itu 1 Januari 2027 gitu ya. Nah, ini loh. Saya tunjukkan dulu terkait dengan apa itu jenenge namanya di laporan yang di PSAK yang baru itu ya, di 118. Itu kan di laporan keuangan itu ada ini. Jadi ada laporan keuangan kinerja, itu merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Nah, kalau laporan penghasilan komprehensif lain tidak banyak perubahan. Kemudian laporan posisi keuangan juga tidak banyak perubahan. Terus kemudian laporan perubahan ekuitas juga nggak banyak perubahan, nggak begitu. Tapi yang sangat besar perubahan itu ada di sini, di laporan laba rugi, gitu ya. Di laporan laba rugi ini, nah ini perubahannya sangat besar, yaitu terkait dengan pengelompokan kategori di dalam laporan laba rugi itu. Jadi laba rugi ini dikelompokkannya, itu pengelompokannya hampir sama dengan arus kas. Jadi ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Ya, pengelompokannya itu di situ. Nah, sekarang
Ini. Nah, ini Nak. Ini yang di apa itu namanya? Laporan laba rugi, laporan laba rugi yang baru. Jadi yang sesuai dengan PSAK 118 itu, gitu ya. Di sini. Jadi laporan laba rugi, kemudian ada penjualan, ini beban pokok itu HPP tadi, gitu ya. Beban pokok itu HPP yang tadi. Terus pengelompokannya. Nah, ini pengelompokannya ini, pengelompokan di sini adalah sebagai beban operasi. Nah, di dalam beban operasi itu, gitu ya, kalau kita perhatikan di sini ada beban penjualan ada, beban administrasi pun juga ada. Terus ada income and expense. Nah, itu ya masih ada income and expense. Itu dimasukkan gitu ya. Ini dimasukkannya sebagai penghasilan operasi lain, terus kemudian penelitian pengembangan, terus ini kerugian penurunan nilai goodwill gitu, beban operasi lainnya. Ini pengelompokannya. Nah, ini semua sekarang masuk sebagai pengelompokan operasi atau operasional. Terus setelah itu yang kedua adalah ketemulah laba operasi. Nah, dari laba operasi gitu kan, laba operasi tadi itu kalau yang di PSAK 201 itu dari laba operasi ini kan di sini kan beban bunga, masih ingat? Kan tadi beban bunga, ya toh? Beban bunga terus akhirnya ketemu laba sebelum pajak, kan kayak gitu. Nah, sekarang tidak. Sekarang ada di sini gitu ya, ada aktivitas investasi. Nah, ini bagian laba dan keuntungan pelepasan entitas asosiasi dan ventura bersama. Jadi, artinya bahwa sekarang ada tambahan aktivitas ini di dalam laporan laba rugi. Jadi ini apakah nanti terjadi, apa itu namanya, keuntungan ataukah terjadi kerugian, gitu, yang, terkait dengan ini, apa, asosiasi atau aktivitas investasinya. Terus kemudian setelah aktivitas investasi, kita ke sini, ya, ini laba sebelum pendanaan dan pajak penghasilan. Nah, bunganya sekarang ada di bawah, bunganya di sini, sebagai aktivitas pendanaan. Jadi muncul beban bunga, gitu ya. Nah, ada beban bunga pinjaman, ada beban bunga liabilitas. Barulah ketemu laba sebelum pajak. Jadi kalau dibandingkan dengan yang tadi, ada satu tambahan yaitu aktivitas investasi ini, ya. Terus dari sini muncul pajak penghasilan. Setelah pajak penghasilan, nah kalau ada operasi yang dihentikan, maka harus masuk sebagai kerugian operasi yang dihentikan, ya. Tapi kalau nggak ada, maka laba operasi yang berlanjut ini, inilah sebagai laba bersih, gitu. Terus terakhir adalah laba bersih. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di sini, gitu ya, kita perhatikan di sini, nah ini. Jadi ada beberapa yang harus diperhatikan, ada laba operasi, laba sebelum pendanaan dan pajak penghasilan, dan laba atau rugi. Jadi ada persyaratan pokok gitu yang muncul di dalam laporan ini, di dalam laporan laba rugi ini, yaitu harus ada namanya laba operasi, laba sebelum pendanaan dan pajak penghasilan ini, terus kemudian laba rugi. Nah, kemudian ini ada beberapa sub yang boleh ditambahkan gitu ya, yaitu nah ini operasi, investasi, pendanaan, pajak penghasilan, dan operasi yang dihentikan. Jadi ini yang wajib harus ada. Nah, kalau ini tergantung dari apa itu namanya, aktivitas perusahaan gitu. Nah, cuma sekarang pengelompokannya adalah pengelompokan terkait dengan kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan gitu. Jadi apa ya nanti ya,
ini akan relate dengan arus kas. Itu, yang sama dengan kegiatan operasi, pendanaan, dan ini. Terus, nah ini ada contoh kategori gitu ya, kategori yang masuk ya ke dalam laporan laba rugi. Ini yang pertama adalah kategori operasi. Di dalam kategori operasi gitu ya, ini adalah seluruh penghasilan dan beban dalam laporan laba rugi yang tidak diklasifikasikan ke dalam 4 kategori lainnya. Ya, yang tidak masuk di investasi, nggak masuk di pendanaan, semua masuk di kategoritas operasi. Terus kemudian di kategori investasi, nah di sini ada berasal dari investasi dari entitas asosiasi gitu, atau entitas anak tapi tidak dikonsolidasi. Artinya kamu mempunyai investasi atau perusahaan mempunyai investasi yang kurang dari 50% gitu ya, yang kurang dari 50%. Kalau lebih dari 50% kan akan dikonsolidasi. Nah, ini yang kurang dari 50%. Kas setara kas, kemudian aset lain yang menghasilkan imbal hasil secara individu atau berasal dari kegiatan yang lain. Nah, di sini, nah ini loh, penghasilan yang dihasilkan dari aset, kemudian penghasilan yang timbul dari pengukuran awal aset tersebut atau pelepasan aset, itu maksudnya di sini. Ini akan masuk ke sini, ya, di aktivitas investasi. Jadi sama, apa itu namanya, Nak, sama dengan itu loh, arus kas itu. Itu kalau aktivitas investasi kan kaitannya dengan, aset, gitu ya. Terus kemudian aktivitas pendanaan. Nah, pendanaan itu bisa timbul dari aktivitas apa itu, terkait dengan, hutang ya, hutang jangka panjang ataukah terkait dengan saham. Nah, kalau di sini timbul dari transaksi penggalangan dana. Nah, ini penggalangan dana berarti bisa jadi saham, bisa juga dari obligasi ya. Ini, untuk laporan laba rugi yang baru yang nanti, apa itu istilahnya, yang bisa, yang kalian temui setelah nanti kalian itu lulus gitu ya, atau sebelum lulus bahkan kalian akan, untuk jaga-jaga terkait dengan ujian komprehensif itu. Karena nanti pada waktu di tahun 2000 mungkin tahun depan itu sudah menjelaskan laporan laba rugi ini, ya. Karena perusahaan kan sudah ada beberapa yang, sudah mulai dia ancang-ancang mulai tahun depan itu dia sudah mulai menerapkan ini. Nah, ini, perbedaan di antara PSAK 201 dengan PSAK 118 ya. Awal enggak ada masalah sih, pendapatan, beban, laba enggak ada masalah gitu ya. Nah, terus kemudian ini yang pertama adalah terkait dengan beban umum administrasi. Nah, ini. Terus kemudian terkait dengan bagian laba ini tadi. Jadi kalau di apa itu namanya, di PSAK 201 seperti ini. Nah, kalau di sini dia masuk di aktivitasnya investasi, gitu. Terus kemudian apalagi tadi tuh? Nah, penghasilan operasi lain. Penghasilan operasi lain, nah ini masuknya ke sini. Di komponennya, apa, penghasilan operasi lain ini kalau di PSAK 201 dia kan masuk sebagai komponen untuk mencari laba operasi, gitu kan, yang di pendapatan lain-lain. Tapi kalau di PSAK di 118 itu masuknya justru setelah laba operasi. Jadi ada bagian daripada, aktivitas investasi. Ini kan aktivitas investasi. Ya, jadi setelah laba operasi itu aktivitas investasi, terus kemudian, laba sebelum pendanaan dan pajak ini adalah aktivitas pendanaan. Nah, itu gampangannya begitu. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada dari laba rugi operasi, terus kemudian penghasilan. Ini kan beban bunga gitu, maksudnya beban bunga. Nah, beban bunga dia masuknya kan di sini, di, aktivitas pendanaan. Ya, beban bunga karena pinjaman itu tadi, ya. Ini, Nak.
Jadi perbedaan di antara PSAK 201 dengan 118. Semoga kamu tidak pusing itu, ini perbedaan di dalam laporan laba rugi. Kalau semuanya sama, yang terkait dengan laporan posisi keuangan sama, terkait dengan, ekuitas sama gitu, yang membuat beda adalah di sini, ini. Baik, ini yang, Ibu bisa sampaikan ke kalian, kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Semoga kamu nggak pusing, yang penting kamu ngerti gitu. Nanti saya coba, saya tata dulu ya PPT-nya itu, terus nanti akan kalau kamu mau, saya akan kirim ke Reneta, eee, kalau mau gitu ya, kirim ke Reneta biar nanti kamu pakai belajar, paling tidak menambah wawasan kamu untuk dipahami. Nah, terus nanti, Bu, berarti nanti ujiannya kita pakai yang PSAK berapa? 201 apa 118? Pakai aja masih yang 201 ya. Jadi nanti untuk zona, untuk, latihannya jangan di 118, masih tetap aja di 201. Jadi biar, istilahnya ini hanya untuk wawasan aja, untuk pegangan aja kalau nanti suatu saat dibutuhkan terkait dengan PSAK 118, itu. Baik, Bu. Ya, nanti saya coba tak tata dulu ya. Jadi, itu tadi materi untuk saya ngisi pelatihan, makanya tak tata-tatanya dulu, yang istilahnya yang poin-poin penting aja, biar kamu nanti gampang untuk dipahami. Nah, silahkan kalau mau ada yang mau ditanyakan.